Minasan! Setelah berhasil mengalahkan Thomas, Jinwoo menjadi pusat perhatian bagi para hunter di acara konferensi Guild Internasional. Pada acara itu, David Brennan menginformasikan jika ada monster berwujud manusia telah membunuh hunter rank S, Christopher Reed, dan tersangka itu merupakan ayah dari hunter Sung Jinwoo. Melihat rekaman video saat ayahnya menghajar Hwang Dong-soo di gedung Biro Hunter, Jinwoo pun meyakini bahwa sosok itu tidak salah lagi adalah ayahnya. Sehingga ia memutuskan akan menghadapi monster itu jika memang betul bukan ayahnya. Namun jika itu ayahnya, maka ia akan berbalik memburu para hunter karena ia berkewajiban untuk melindungi keluarganya. Meskipun harus menjadikan hunter di seluruh dunia sebagai musuhnya. Sementara itu tanpa diduga, Silat datang untuk membunuh Go Gun-hee. Apakah Go Gun-hee bisa mengalahkan Silat, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Go Gun-hee tampak terkejut melihat kemunculan sosok Silat. Ia berpikir apakah mungkin berbicara dengannya, namun ia tidak bisa merasakan kedatangannya. Sehingga Go Gun-hee merasa Silat bukanlah musuh yang bisa ia lawan. Sambil tersenyum, Silat yang bersiap mengeluarkan sihir esnya mengatakan jika tempat mereka sudah terputus dari dunia luar. Go Gun-hee pun berpikir apakah sekarang ia sedang bermimpi? Tiba-tiba Go Gun-hee terkena sebuah tebasan di sekitar bahunya dan luka itu langsung membeku. Dengan tersenyum jahat, Silat berkata, apakah rasa sakit yang diterimanya juga berasal dari dalam mimpi? Mengetahui bahwa ini bukanlah mimpi, Go Gun-hee lantas menanyakan, siapa Silat sebenarnya? Silat yang sudah bersiap menyerang berharap jika Go Gun-hee bisa menyadarinya sendiri. Namun pada akhirnya, Go Gun-hee hanya sekedar manusia. Pernyataan itu membuat Go Gun-hee menjadi penasaran. Silat kemudian memancarkan energi sihir yang dahsyat untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak suka bermain-main dengan manusia lemah dan meminta agar Go Gun-hee segera menunjukkan pecahan cahaya paling terang. Silat berkata, apakah cahaya terang takut merusak wadahnya? Namun tanpa dirinya, wadahnya itu juga akan segera mati. Silat perlahan-lahan mengeluarkan bola sihir es sambil berkata, jika ia masih bersembunyi dan menahan diri, maka ia sudah tidak perlu membuang-buang waktu untuk berbicara dengannya. Kita pun diperlihatkan Silat yang melepaskan serangan sihir es yang berbentuk bola berukuran besar ke arah Go Gun-hee. Setelah itu, Silat tersenyum menyapa sosok yang berada di dalam tubuh Go Gun-hee. Silat kembali menyerang dengan melemparkan bola sihir es. Serangan bola sihir melesat dengan cepat, namun Go Gun-hee dengan mudah menepisnya hingga menghancurkan dinding di ruangannya. Sosok pecahan cahaya terang pun mulai mengambil alih tubuh Go Gun-hee. Ia memuji Silat karena berhasil menyegel ruangan ketua asosiasi hunter dan mengurungnya di dalam retakan dimensi. Sambil tersenyum, Silat rupanya sudah sejak lama mencarinya dan tidak habis pikir jika pecahan cahaya terang kesusahan menggunakan kekuatannya dengan wadah yang sudah rusak itu. Dengan tatapan yang menyeramkan, Silat mengatakan akhirnya Monarch berhasil menemukan mereka bertujuh. Walaupun dua di antara mereka bertujuh sudah hancur. Silat pun merasa senang karena sudah menunggu momen seperti ini untuk melihat raut wajah yang memalukan itu. Sehingga sekarang ia bisa menghancurkan wadahnya tanpa penyesalan. Pecahan cahaya terang dalam tubuh Go Gun-hee pun menantang Ice Monarch. Silat mengatakan, apakah pecahan cahaya terang masih berusaha melawan? Itu sungguh bodoh. Silat sudah menguasai wadahnya, sedangkan pecahan cahaya terang hanya meminjamnya. Dan hanya dengan kekuatan itu, dia tidak akan bisa menyentuh Silat. Kita pun diperlihatkan bagaimana mereka saling berhadapan untuk memulai pertarungan. Silat kemudian mulai menyerang menggunakan sihir es, lantas bongkahan kristal es bergerak menuju Go Gun-hee. Setelah memperkuat tubuhnya dengan energi sihir, Go Gun-hee dengan mudah menghancurkan serpihan kristal es. Dengan tubuh kekarnya,
Go Gun-hee mulai menyerang Silat menggunakan tinjunya. Tetapi Silat menghindari pukulan Go Gun-hee. Silat dengan cepat melakukan serangan balasan menggunakan pedang esnya. Beruntungnya, Go Gun-hee mampu menghindarinya walaupun pundaknya sedikit terluka. Dengan tinju besarnya, Go Gun-hee kembali menyerang Silat, namun Silat mengeluarkan sihir esnya untuk membekukan sebagian tubuh Go Gun-hee. Tubuh Go Gun-hee yang sudah diperkuat sihir dengan mudah menghancurkan es yang menutupi tubuh bagian kirinya. Dan pertarungan mereka pun menjadi semakin sengit hingga membuat ruangannya menjadi hancur. Pecahan cahaya terang berpikir, selagi masih bisa untuk menggerakkan tubuh Go Gun-hee, ia harus segera mengakhiri pertarungan ini. Kita pun diperlihatkan bagaimana Go Gun-hee akan menerjang meskipun Silat mundur ke belakang. Namun ketika Go Gun-hee berusaha untuk menyerang, tiba-tiba ia berhenti karena sakit jantungnya mulai kambuh. Pecahan cahaya terang menyadari inilah batasnya. Melihat Go Gun-hee sebagai wadah yang sudah mencapai batasnya, Silat lalu menertawakannya karena pecahan cahaya terlihat sangat menyedihkan. Dalam sekejap, Silat menghilang dan kemudian muncul di hadapan Go Gun-hee. Tanpa ampun, Silat langsung menusuk tubuh Go Gun-hee menggunakan pedang esnya tepat di jantungnya. Tentu saja, serangan yang fatal itu telah menembus tubuhnya dan membuat Go Gun-hee terluka parah. Silat merasa sangat puas karena berhasil melukai pecahan cahaya. Silat berkata, entah kapan musuhnya itu bisa menemukan wadah yang baru. Setahun, 2 tahun, sayangnya pada saat itu tentara mereka sudah berada di dunia ini. Dan seluruh dunia akan berakhir sebelum tentara dari para rulers datang. Silat pun menyalahkan musuhnya karena berusaha melindungi dunia ini, apalagi tanpa adanya sosok pelindungnya. Tetapi Go Gun-hee menertawakannya. Ia lalu mencengkram pedang es Silat dengan sangat kuat, lalu mengatakan, apakah dia melawan Silat seperti ini tanpa alasan? Sama halnya dengan kesalahan yang mereka buat karena tidak menyadari kedatangan Monarch. Rupanya, Monarch telah melewatkan satu hal. Silat pun menjadi penasaran hal apa yang telah ia lewatkan. Dengan energi sihir yang tersisa, Go Gun-hee menyerang Silat dengan sekuat tenaga dari jarak dekat. Namun Silat sekali lagi berhasil menghindari serangan terakhir dari Go Gun-hee yang mengakibatkan dinding gedung asosiasi menjadi hancur. Serangan pamungkas itu meninggalkan sebuah luka bakar di telapak tangan Go Gun-hee. Silat kemudian menertawakannya karena mengira jika itu merupakan hal penting yang sebelumnya dibicarakan oleh Go Gun-hee. Dengan menahan rasa sakit, Go Gun-hee menyebut jika itu adalah bagian dari rencananya. Segel ruang dari Silat sedikit demi sedikit mulai retak dan beberapa saat kemudian menjadi hancur. Silat pun mengatakan rencana pecahan cahaya hanya untuk menghancurkan ruangan. Dengan sombong, Silat merasa ragu apakah hal itu bisa mengubah hasil pertarungannya. Meski niatnya sudah berhasil, tiba-tiba prajurit semut yang ditugaskan untuk menjaga Go Gun-hee dengan cepat berlari menuju ke lubang yang telah dibuat oleh Go Gun-hee. Melihat salah satu penduduk Abyss yang merupakan prajurit bayangan dari Shadow Monarch, akhirnya Silat menyadari adanya after image hitam. Ia pun segera melompat untuk mengejarnya. Prajurit semut terus berlari meninggalkan gedung asosiasi Hunter. Silat lalu mengeluarkan sebuah senjata sabit es untuk memusnahkan prajurit semut itu. Secara mengejutkan, akhirnya sang Master Shadow Monarch yaitu Sung Jinwoo datang setelah menggunakan Shadow Exchange. Serangan sabit es milik Silat dapat dihentikan hanya dengan satu tangan Jinwoo saja. Jinwoo lantas mencengkram leher Silat dengan sangat keras sambil menanyakan sosok tersebut apakah monster Ice Elves. Silat yang terkejut melihat jumlah prajurit bayangan yang dimiliki oleh Jinwoo bertanya, mengapa Shadow Monarch tidak menghubungi mereka setelah mengumpulkan prajurit sebanyak itu? Jinwoo pun mengira jika Silat mirip seperti Baruka yang gagal ia ekstrak. Silat pun akhirnya mengerti bahwa sosok Jinwoo dimaksudkan sebagai hal yang tidak ia sadari. Dalam keadaan terdesak, Silat mengeluarkan serangan nafas es. Mulutnya mengeluarkan aliran es dalam jumlah yang besar hingga membuat objek di sekitarnya membeku.
Dengan sigap, Jinwoo berhasil menghindar, namun lengan kanannya terjebak di bongkahan es. Menyadari itu, Jinwoo bergegas mengeluarkan Demon King's Dagger lalu menghancurkan bongkahan es tersebut. Silat lalu meminta Jinwoo untuk berhenti menyerangnya karena kedatangannya hari ini bukan untuk melakukan pertempuran habis-habisan. Silat yang licik menyebut jika kedatangan Jinwoo ke tempat ini pasti untuk menyelamatkan manusia itu alias Go Gun-hee. Jinwoo baru menyadari jika semut yang ia taruh di ketua asosiasi Hunter menjadi incaran dari Monarch. Jinwoo pun sangat terkejut melihat ketua asosiasi sudah terluka parah dengan lubang besar di jantungnya. Silat pun menyuruh Jinwoo untuk memilih apakah ia ingin bertarung melawannya atau datang untuk menyelamatkan Go Gun-hee. Silat lalu melemparkan sebuah pedang es ke arah Go Gun-hee yang sudah sekarat. Jinwoo mencoba menghentikannya menggunakan skill Ruler's Authority, tapi rupanya kekuatan sihir target mampu meniadakan Ruler's Authority. Jinwoo yang panik lalu memutuskan untuk menyelamatkan Go Gun-hee. Ia dengan cepat melompat dan melemparkan daggersnya untuk menghentikan serangan es. Namun pedang es melesat menghindari dagger yang tertancap di kaca gedung. Sesaat sebelum mengenai Go Gun-hee, dengan sangat cepat, Jinwoo datang untuk menghentikan serangan es milik Silat. Jinwoo terlihat sangat marah ketika melihat Silat berusaha kabur melewati sebuah gate yang telah ia buka sebelumnya. Jinwoo lalu mengeluarkan skill Dagger Rush untuk menyerang Silat. Sesaat sebelum masuk ke dalam gate, serangan Dagger Rush Jinwoo berhasil menancap di belakang tubuh Silat hingga membuatnya terluka dan memberinya rasa sakit. Sebelum menutup gate, Silat menantang Jinwoo dengan menyebut dirinya sebagai Ice Monarch. Ia menantikan ketika bayangannya keluar sekali lagi, namun saat ini ia akan mundur lebih dulu. Anggap saja orang yang sekarat itu sebagai hadiah darinya untuk dijadikan prajurit bayangan. Mendengar itu, Jinwoo merasa marah dan menyebutnya sebagai bajingan yang menjijikkan. Jinwoo lalu menyadari jika ia tidak merasakan apapun karena efek dari barrier itu. Melihat Go Gun-hee yang sudah sekarat dan kehilangan banyak darah, sehingga kondisinya mustahil untuk dipulihkan dengan healing potion. Jinwoo lantas memanggil Beru. Dengan kecepatan penuh, Beru segera melesat menghampiri sang master. Jinwoo lalu memerintahkan Beru untuk menyelamatkan Go Gun-hee. Dengan skill penyembuhannya, Beru berusaha menyembuhkan Go Gun-hee, namun hal itu tidak bekerja sama sekali. Jinwoo berencana untuk memberikan Holy Water of Life, namun Go Gun-hee segera menggenggam lengan Jinwoo dan memintanya untuk menyimpannya saja. Dengan kondisi yang sudah sekarat, Go Gun-hee mengucapkan terima kasih kepada Jinwoo karena sudah datang untuknya. Tapi Jinwoo meminta agar Go Gun-hee bisa bertahan sedikit lagi untuk dibawa ke rumah sakit. Go Gun-hee lantas menolak karena ia menyadari jika sudah tidak ada cara untuk menyembuhkan luka dari serangan seperti itu. Tapi ia mempunyai kesempatan untuk melakukan kontak dengan makhluk tertinggi sehingga ia mengetahui rencana dan pertarungan yang tersisa antara pihak Monarch dan mereka, dan hal yang harus mereka lakukan nantinya. Go Gun-hee merasa bersyukur karena Jinwoo berada di sini. Ia yakin jika Jinwoo memiliki kekuatan itu. Go Gun-hee berterima kasih kepada Tuhan karena gate dan dungeon bukan ditujukan untuk mereka. Itu sesuatu yang digunakan untuk melindungi manusia. Bisa dilihat, Beru masih tetap berusaha menghentikan pendarahan. Go Gun-hee menyampaikan pesan terakhirnya, suatu hari nanti Jinwoo akan menghadapi momen di mana Jinwoo harus memilih pihak mana yang akan ia bela. Sambil meneteskan air mata, Go Gun-hee memohon agar Jinwoo tetap berdiri di pihak manusia. Ia sangat ingin sekali bertarung dengan pemuda seperti Jinwoo. Namun sepertinya itu sungguh mustahil untuk melakukannya dengan tubuhnya itu. Tapi ia tidak pernah menyesal karena bisa mempercayakan semuanya kepada pemuda seperti Jinwoo. Jantung Go Gun-hee sudah berdetak puluhan ribu kali. Ia sadar waktunya sudah akan tiba. Meski begitu, alasannya tidak memilih untuk berhenti mungkin karena ia harus bertemu dengan sosok seperti Jinwoo. Go Gun-hee sangat bersyukur dan untuk terakhir kalinya, Go Gun-hee mengucapkan terima kasih
sambil meneteskan air mata. Akhirnya, Go Gun-hee meninggal dengan penuh kebanggaan sebagai seorang pemimpin yang berjuang untuk manusia. Bersamaan dengan itu, sisa kristal es hancur, begitupun kaca jendela gedung asosiasi. Langit menangis mengiringi kepergian Go Gun-hee. Silih berganti angin dingin dan hujan di musim gugur, koran dipenuhi berita besar mengejutkan. Mayat hunter nasional dari Brazil, Jonas, ditemukan di dekat sungai. Bersamaan dengan itu, Ketua Asosiasi Hunter Korea juga meninggal secara mengenaskan dengan dada yang tertusuk, serta berita tentang kepulangan Sung Jin-woo ke Korea. Berita meninggalnya Christopher Reed, hunter besar Jonas, dan bahkan berita tewasnya Ketua Asosiasi Hunter Korea Go Gun-hee mengakibatkan dunia dilanda kepanikan setelah mendengar berita kematian mereka disiarkan satu persatu. Siaran di seluruh dunia membahas kematian para hunter. Biro Hunter Amerika memberikan pernyataan terkait kejadian itu. Orang biasa dilindungi oleh hunter. Lantas siapa yang akan melindungi para hunter itu sendiri? Kematian hunter kelas atas dunia itu tingkat ketakutannya akan berbeda dari biasanya. Di bawah guyuran hujan lebat, para anggota Biro Hunter bersama para hunter datang melihat jenazah Go Gun-hee yang sedang dikubur. Jin-woo lalu menanyakan keadaan dari Woo Jin-chul yang menjadi tangan kanan Go Gun-hee. Kita pun diperlihatkan kondisi Woo Jin-chul yang merasakan kesedihan begitu mendalam. Wajahnya tampak kurus akibat kurang tidur, rambutnya berantakan, bahkan muncul kumis dan jenggot di wajahnya. Woo Jin-chul menjawab, jika dirinya belakangan ini banyak pikiran. Ia lalu bertanya, sosok monster yang telah membunuh ketua asosiasi, apakah tidak bisa ditangani oleh kekuatan hunter Sung Jin-woo? Jin-woo menerangkan, kejadian saat dirinya mencoba untuk menyelamatkan ketua asosiasi. Namun Woo Jin-chul masih tampak syok dan tidak percaya bahwa sosok yang sangat ia hormati telah tiada. Bahkan di hari sebelum kejadian, Go Gun-hee ingin mendengar cerita Woo Jin-chul saat tinggal di Amerika. Dan dia memintanya untuk cepat-cepat pulang, namun sekarang dia sudah tiada. Woo Jin-chul lantas mengucapkan terima kasih karena telah berusaha untuk melindungi ketua sampai akhir hayatnya. Jin-woo pun menjawab, jika ia pasti akan membunuh monster itu dan bersumpah akan mencabut nyawa monster yang membunuh ketua. Sehingga ia baru bisa menerima kata terima kasih itu. Dengan tatapan yang tajam, Jin-woo meminta agar Woo Jin-chul mengumpulkan seluruh reporter. Setelah kematian Go Gun-hee, bahkan dalam situasi yang padat, reporter berdatangan untuk meliput konferensi pers. Di depan para reporter, Jin-woo lalu menyampaikan bahwa saat ini ada kelompok monster dengan kecerdasan tinggi sedang mengincar hunter kelas atas dunia. Mereka jauh lebih kuat dari hunter di luaran sana, dan mereka tidak peduli dengan senjata atau cara membunuh. Salah seorang reporter bertanya, apakah kelompok monster yang dimaksud adalah salah satu monster yang telah membunuh ketua Go Gun-hee? Jin-woo menjawab, jika mereka sangatlah hebat dalam menyegel ruang dan mengurung mangsanya. Oleh karena itu, bagi mereka yang merasa menjadi mangsa monster itu, sangat disarankan untuk tetap bersama dengan rekan hunternya yang bersedia melindunginya. Di mana bajingan yang menyebut dirinya sebagai Ice Monarch, Monarch of the Beginning, Shadow Monarch, dan mereka yang menyebut dirinya Monarch akan mustahil untuk dilawan bahkan dengan hunter terkuat sekalipun. Jin-woo menambahkan, bagi hunter yang tidak memiliki teman, seperti yang ia bicarakan sebelumnya, maka bisa segera menghubunginya melalui Asosiasi Hunter Korea. Nah, minasan, tidak terasa kita sudah memasuki Monarch's World Arc, di mana banyak sekali kejadian dan pertarungan seru yang wajib kita saksikan bersama. Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.